think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. We Are What We Are. Film ini menceritakan tentang keluarga yang memiliki tradisi mengerikan bernama Lamb's Day. Setiap tahun mereka mengadakan acara makan malam dan berdoa bersama sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan. Sayangnya jamuan yang mereka sajikan bukan makanan biasa, melainkan daging human yang telah dimasak. Mereka mewarisi tradisi ini selama bertahun-tahun dari leluhur mereka sebagai bentuk upacara keagamaan. Kalian penasaran? Mari kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film, pada saat hujan badai, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Emma Parker. Tampaknya pada saat itu kondisi Emma sedang tidak baik. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Sepulang dari belanja, Emma melihat poster orang yang hilang secara misterius. Lalu tiba-tiba mulut Emma mengeluarkan darah, dan dia pun terjatuh ke genangan air, dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian scene berganti memperlihatkan dua anak perempuan bernama Iris dan Rose. Ada juga anak laki-laki bernama Rory. Dan mereka bertiga ini adalah anaknya dari Emma Parker. Keluarga mereka memiliki kebiasaan setiap tahunnya, di mana pada hari Jumat sampai Minggu, mereka harus berpuasa untuk menjalankan tradisi yang bernama Lamb's Day. Lalu pada hari Minggunya, setelah mereka berpuasa selama 3 hari, mereka akan makan malam bersama. Dan hari itu adalah hari pertama untuk si Rory belajar berpuasa. Dia pun hanya diberikan segelas susu untuk sarapan. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Frank Parker. Dia ini adalah suami dari Emma Parker dan ayah dari ketiga bocil tadi. Terlihat Frank lagi membetulkan jam tangan wanita di dalam gudangnya. Di sana juga terdapat jam tangan wanita lain yang tergantung. Lalu Frank pun kembali ke rumah sebelum hujan semakin deras. Tidak lama kemudian terlihat ada mobil polisi yang menuju ke rumah Frank. Tujuan polisi itu datang ternyata untuk mengabarkan kematian dari istri Frank, yaitu si Emma. Berita itu tentu saja membuat keluarga mereka sangat kehilangan. Lalu pada hari itu juga Iris bersama Rose pergi ke sebuah klinik, tempat ibu mereka akan menjalani otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Sesampainya di sana mereka disambut oleh seorang dokter bernama Dr. Barrow. Kebetulan mereka kenal sama dokter ini karena dia yang membantu kelahiran Rory. Dr. Barrow pun bertanya di mana ayah mereka. Iris menjelaskan kalau ayah mereka tidak bisa datang karena dia sangat terpukul dan masih berduka pada saat itu. Lalu dokter mengajak Iris untuk ke ruangan otopsi. Dr. Barrow mengatakan kalau penyebab utama ibunya meninggal bukan karena tenggelam di dalam selokan, tapi memang ibu mereka punya riwayat penyakit bawaan. Dari gejala yang dia temukan, Emma Parker menderita penyakit Parkinson. Pada saat di rumah, Iris pun menyampaikan semua yang dijelaskan oleh dokter tadi kepada ayahnya. Dan karena ibu mereka sudah nggak ada, jadi semua tanggung jawabnya akan diserahkan kepada Iris sebagai anak yang paling tua. Setelah itu, Frank terlihat lagi mengendarai mobilnya. Pada saat di jalan, dia melihat ada perempuan yang sedang mengganti ban mobil di pinggir jalan. Lalu Frank turun dari mobilnya dan mendekati wanita itu, sambil membawa sebuah kunci roda. Keesokan harinya kita melihat Dr. Barrow yang lagi mencari bunga di sungai belakang rumahnya. Dan tiba-tiba anjingnya menemukan sesuatu di bawah pohon. Dr. Barrow pun mendekati anjingnya, dan setelah dilihat ternyata anjingnya menemukan tulang kecil. Dan kemungkinan tulang itu adalah tulang dari jari-jari manusia. Di kantor sheriff terlihat sepasang suami istri juga sedang melaporkan kasus hilangnya putri mereka yang tidak pulang dari kemarin malam. Mereka pun mulai menyebarkan poster orang hilang di seluruh kota. Sementara itu, Rose terlihat memberikan sereal kepada Rory pada saat ayah mereka tidak berada di rumah. Dia kasihan melihat Rory yang masih belum kuat untuk menahan puasa. Sementara itu, Dr. Barrow langsung menghubungi sheriff di kota itu untuk menunjukkan tulang yang dia temukan tadi. Setelah menelpon, si dokter pun memandangi foto putrinya. Dan diketahui kalau putri dari Dr. Barrow juga sudah menghilang secara misterius. Kemudian pada saat Rose dan Iris sedang merapikan barang-barang ibunya di dalam gudang, terlihat si Rory masuk ke ruangan rahasia milik Frank yang ada di bawah gudang mereka.
Di dalam ruangan itu, Rory menemukan pintu besi yang terkunci. Rory yang penasaran pun mengintip dari bawah pintu. Dan ketika dia ingin kabur, tiba-tiba Frank muncul. Di sini Frank memarahi Rory karena dia sudah dilarang untuk masuk ke tempat itu. Dari sini sudah terlihat kalau keluarga Frank lah yang suka menculik orang-orang di kota tersebut. Dan Frank mengurung korbannya untuk dijadikan sebagai tumbal tradisi keluarga mereka. Lalu pada sore harinya, Frank, Iris, dan Rose pergi ke kuburan untuk menghadiri acara pemakaman istrinya. Sementara Rory dia titipkan ke tetangganya yang bernama Mark. Pada saat di pemakaman, terlihat Dr. Barrow juga hadir di sana. Keesokan harinya, Dr. Barrow pun menemui sheriff yang dia telepon sebelumnya. Sheriff ini bernama Anders, dan dia masih berpangkat deputy. Dr. Barrow langsung menunjukkan tulang yang dia dapat di belakang rumahnya. Dia sangat yakin kalau tulang itu adalah tulang manusia. Apalagi selama 12 tahun terakhir sudah 30 orang lebih yang hilang di kota mereka. Salah satunya adalah putri dari Dr. Barrow. Dengan penemuan tulang itu, Dr. Barrow berharap bisa kembali menemukan putrinya. Dan setelah percakapan panjang lebar, akhirnya Deputy Anders bersedia membantu Dr. Barrow untuk menyelidiki penemuan tulang itu. Di sisi lain, Iris dengan panik lari ke rumah Mark untuk memberitahu kalau Rory sedang sakit. Mark pun bergegas menuju ke rumah Frank. Terlihat Rory sedang demam tinggi. Dia pun menyuruh Iris mengambil obat dan menyuruh Rose untuk mengambil baju ganti. Kemudian Rory tiba-tiba menghisap jempol Mark, lalu menggigitnya. Dan Rory berkata kalau dia sedang kelaparan. Tidak lama kemudian Frank pun pulang ke rumah, dan dia segera menyuruh Mark untuk pulang, biar dia yang mengurus Rory di rumah. Setelah 3 hari berpuasa, Frank terlihat sangat lemas dan tubuhnya pun mulai bergetar. Dia pun menyuruh kedua anaknya menyiapkan makan malam untuk segera melakukan tradisi keluarga mereka. Kemudian Iris dan Rose masuk ke ruangan rahasia tempat Frank mengurung orang yang sudah dia culik. Dan orang itu adalah wanita yang sebelumnya lagi benerin mobil di pinggir jalan. Ini adalah pengalaman pertama mereka. Terlihat terus masih ketakutan, dan biasanya yang melakukan semua ini adalah ibu mereka, si Emma. Karena ibu mereka sudah nggak ada, jadi mau nggak mau mereka harus menggantikannya. I can't do this. Go, please help me. Lalu mereka mengeluarkan wanita itu dan langsung membunuhnya. Kemudian mereka pun memasak tubuhnya, lalu disajikan sebagai menu makan malam mereka. Tapi sebelum makan, tiba-tiba mereka kedatangan tamu. Ternyata itu adalah Mark yang mengantar makanan untuk si Rory. Kemudian Mark berkata kalau tadi dia mendengar ada suara wanita menangis dari gudang mereka. Tapi Iris langsung membantahnya dan berkata kalau Mark pasti salah dengar. Kemudian setelah semuanya siap, mereka pun memulai tradisi keluarga mereka yang sesat, yaitu memakan daging manusia. Keesokan harinya, Dr. Barrow dan Deputy Anders mulai menyusuri sungai tempat di mana Dr. Barrow menemukan tulang tersebut. Tapi bukannya menemukan tulang yang lain, dia malah menemukan potongan daging yang sudah matang, alias sudah dimasak. Dr. Barrow pun membawa sampel daging itu untuk dia teliti. Sementara Anders akan melanjutkan pencarian. Lalu dari jendela kamarnya, Rose dan Iris melihat Anders yang lagi ngobok-ngobok sungai di belakang rumah mereka. Takut aksi mereka nanti ketahuan, Iris pun menghentikan pekerjaan Anders dan mengajaknya untuk mampir ke rumah. Kebetulan Anders ini dulu teman sekolahnya Iris, jadi mereka saling kenal. Di sana Anders menunjukkan gigi manusia yang dia temukan di sungai itu. Iris pun berusaha menjelaskan kalau di dekat rumah mereka ada kuburan tua, dan kemungkinan gigi itu berasal dari kuburan tua yang hanyut terbawa oleh banjir. Dan untuk meyakinkan Anders, akhirnya Iris membawa Anders ke kuburan yang dimaksud. Tapi sepertinya di sini Iris memiliki tujuan lain. Dia membawa pisau untuk menghabisi Anders di sana. Sesampainya di sana, Anders yang dari dulu suka sama Iris, dia malah menyatakan cintanya.
dan mereka pun akhirnya wik-wik di tengah kuburan. Lalu tiba-tiba Frank memergoki mereka dan dia langsung membunuh Anders. Frank di sini sangat marah karena Iris enak-enakan di sini, sementara Rory sendirian di rumah. Frank pun menyuruh Iris pulang dan mengurusi Rory. Kemudian Frank menggali tanah untuk mengubur jasadnya Anders. Dia juga membakar bajunya untuk menghilangkan jejak. Sementara di tempat lain, Dr. Barrow mulai melakukan penelitian terhadap tulang dan daging yang dia temukan. Dokter mendapati kalau tulang itu hangus akibat dibakar. Dia juga menemukan potongan seperti huruf Y pada tulang itu, yang kemungkinan tulang itu dipotong menggunakan pisau bergerigi. Lalu terlihat juga ada potongan berpola T, yang disebabkan oleh penggunaan pisau datar untuk memfilet daging dari tulangnya. Kemudian dia pun membuka buku tentang kanibalisme, dan dia menemukan fakta kalau orang yang sering mengkonsumsi daging manusia, lama-kelamaan orang tersebut akan mengidap beberapa penyakit langka, seperti Parkinson, kuru, atau penyakit yang menyerang sistem syaraf yang membuat tubuh penderitanya gemetar. Dan semua diagnosa itu sama persis seperti yang dia temukan pada saat mengotopsi jasadnya si Emma, istri dari Frank. Lalu Dr. Barrow berusaha menghubungi Anders, namun selalu tidak ada jawaban. Di saat yang bersamaan, Iris merasa sedih karena baru aja dapat pacar, pacarnya malah modar. Rose pun terus berusaha menenangkan Iris, dan dia berencana mengajak Iris serta Rory untuk kabur dari rumah. Sementara dari luar, Frank yang terlihat lagi kesal meluapkan emosinya dengan menebang pohon. Di pinggir sungai, Frank malah menemukan tulang rahang manusia. Setelah dia memeriksa di sekitar, dia pun kembali menemukan banyak tulang yang lain. Ternyata hujan badai belakangan ini menyebabkan tanah tempat dia mengubur tulang-tulang korban kanibalismenya menjadi longsor, sehingga tulang-tulang itu terbawa arus sungai hingga ke belakang rumahnya. Frank berusaha kembali mengumpulkan tulang-tulang itu, tapi karena terlalu banyak, akhirnya Frank pun kelelahan, dan dia membiarkan tulang-tulang itu terbawa aliran sungai. Di sisi lain, Dr. Barrow yang tidak mendapat kabar dari Anders, dia pun pergi ke kantor sheriff, tempat Anders bertugas. Tapi teman kantor Anders yang bernama Emily berkata kalau Anders tidak ada di sana. Kemudian Dr. Barrow izin untuk mengambil barang-barangnya yang katanya tertinggal di ruangan Anders. Namun itu hanya alasan Dr. Barrow agar bisa mengambil pistol di ruangan tersebut. Setelah itu Dr. Barrow berniat ingin mendatangi rumahnya Frank. Namun sebelum pergi ke sana, dia mengirim pesan ke handphone Anders. Tapi tanpa sepengetahuan Dr. Barrow, ternyata handphone Anders sudah berada di tangan Frank. Sehingga ketika pesan itu masuk ke handphone Anders, Frank langsung membacanya. Di dalam pesan itu, Dr. Barrow berkata kalau dia menemukan keanehan terhadap keluarga Frank, dan sekarang dia akan menuju ke sana. Setelah Frank sadar kalau rahasia keluarganya sudah terbongkar, Frank pun mengambil bubuk arsenik atau bubuk racun, lalu memasukkannya ke hidangan makan malam mereka. Setelah itu, Frank memanggil anak-anaknya untuk makan malam bersama. Saat menyiapkan makan, Rose tidak sengaja menemukan bubuk arsenik di atas meja. Setelah dicek, ternyata bubuk arsenik milik mereka, tinggal sedikit. Di sini Rose merasa ada yang janggal. Kayaknya ayah mereka ingin mengajak untuk mati bersama. Setelah berdoa, mereka pun mulai makan. Terlihat Rose berusaha berbisik memanggil Iris, tapi Iris tidak mendengarnya. Lalu ketika Rory ingin memasukkan suapan yang pertama, tiba-tiba Rose langsung melempar makanannya. Frank hanya terdiam sambil menatap Rose. Lalu tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu mereka, dan ternyata yang datang adalah Dr. Barrow. Frank pun langsung menyuruh anak-anaknya meninggalkan mereka berdua. Ketika sedang membereskan meja, Dr. Barrow melihat Iris memakai ikat rambut milik putrinya yang hilang. Dia juga melihat tangan Frank yang terus gemetar. Hal itu menunjukkan kalau Frank selama ini menjalani kehidupannya dengan cara kanibalisme. Kemudian Dr. Barrow menanyakan keberadaan Anders kepada Frank. Frank menjawab kalau dia tidak tahu dengan hal itu. Lalu Dr. Barrow menjelaskan hasil otopsi dari istri Frank. Dia berkata Emma menderita penyakit yang langka, penyakit yang biasa ditemukan pada suku asli Papua Nugini. Dan hal itu disebabkan karena memakan daging manusia. Lalu Dr. Barrow menodong Frank dengan pistol yang dia bawa. Dia juga bertanya apakah Frank yang sudah membunuh putrinya, karena tadi dia melihat anak Frank, si Iris,
yang menggunakan ikat rambut yang merupakan hadiah dari Dr. Barrow untuk putrinya saat dia berumur 16 tahun. Did you eat my daughter? Frank yang sudah terpojok langsung mengambil pistol dan mereka pun saling melepas tembakan. About my daughter! Daddy, no! Frank pun terjatuh dan kepalanya terbentur sudut meja sampai pingsan. Kemudian Dr. Barrow menghampiri Iris untuk menolongnya. Tapi tiba-tiba Frank kembali menyerangnya dari belakang. Setelah itu Frank berusaha mengejar Rose dan Rory yang kabur dari rumah. Dan ternyata mereka bersembunyi di dalam rumah Mark. Mark pun bertanya apa yang sedang terjadi. Namun Rose hanya menangis ketakutan. Karena penasaran, Mark pun mengintip keluar. Dan tiba-tiba Frank datang lalu menyerangnya, yang membuat Mark tewas karena lehernya terkena pecahan kaca. Kemudian Frank mengajak mereka untuk kembali ke rumah. No. No. Sesampainya di rumah, Frank kembali mengajak mereka untuk makan malam bersama dengan sup manusia yang sudah dicampur dengan racun tadi. Sebelum makan, Frank mencium anak-anaknya. Dan ketika dia ingin mencium Rose, tiba-tiba Rose langsung menggigit lehernya. Disusul dengan Iris yang langsung menancapkan pisau ke tangan Frank. Dan akhirnya pada malam itu mereka mukbang ayahnya sendiri. Dr. Barrow yang masih sadar menyaksikan semua kejadian mengerikan itu. Dan dia menjadi saksi atas kasus kanibalisme yang terjadi kepada keluarga tersebut. Kemudian Rose mendekati Dr. Barrow dan mengembalikan ikat rambut milik putrinya. Keesokan harinya terlihat Iris, Rose, dan Rory pergi dari rumah mereka dan menjalani kehidupan yang baru. Dan film pun selesai. Film ini menurut saya agak mirip sama film Gannibal, tapi nggak mirip-mirip banget sih. Mungkin film ini bisa menghilangkan sedikit rasa kangen kita ketika menunggu series Gannibal season 2 yang nggak ada kabarnya sampai sekarang. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.